Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adahta an basairina bisyawatal hiwayah. ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومباشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Amma ba'du. Para hadirin, urusi ulun tuan, guru-guru ulun tuan mandum yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita nyata puja Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di Allah subhanahu wa ta'ala yang kaluh lepuh hudib kitanya, pula Allah yang akan lepuh mati kitanya. Lepuh hudib kitanya di antara bahagian orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam, orang-orang yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sampingnya dicampakkan dalam dada kitanya, dalam hati kitanya, sinar iman, taufik, hidayah, dan bandung kebaikan leputamong dalam jiwa dan raga kitanya. Sehingga dengan perpaduan daripada nikmat yang ke bak malam yang mulianya kitanya kabar hadir bak sabuh tempat yang cukup mulianya. Namun umi-umi sekalian, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dijadikan kepada kitanya bahagian urung-urung yang muslim, urung-urung yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin saja bak malamnya umi, mungkin saja sebuah hadirin kitanya hana hino bak tempat yang mulianya. Kadang-kadang betulahi di Allah ini di Amerika, bak lauk teh kadang-kadang bak malamnya di kitanya. Ya kita yakin sabuh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang mungkin hana pernah kitanya berdoa ba Allah, ya Allah lepelahilung bahagian urung mukmin, ya Allah lepelahilung di antara bahagian urung-urung yang Islam, hana kam lagi ba Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kan pilih kitanya, kan dijadikan kitanya oleh Allah lahir pak mak kitanya dari unsi kitanya yang Islam, yang merupakan salah satu nikmat yang paling raya. Kemudian ahli di Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan kepada kitanya di antara urung-urung yang Islam, pula Allah nepujit itu kitanya termasuk umat daripada yang terbaik umat.
supaya umat katanya, umat yang terpilih dan terkasih Nabi Muhammad buta boleh katanya teman orang akhirat han akan tamong dalam syurga umat-umat yang lain seandainya katanya han akan tamong awal ini. Yang itu salah satu kelebihan jatuh umat Nabi. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, berikut daripadanya salat dan salam sama-sama kita berdoa ba Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah sampaikan kepada Rasul yang terpilih, Rasul yang terkasih, pangulai jin dan pangulai manusia. Itulah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pimpinan peperangan. Beliau merupakan pimpinan dari segala pimpinan yang dalam dunianya. Tapi beliau pimpinan peperangan yang cinta kepada prajuritnya, Rasul yang cinta kepada umatnya, pimpinan keluarga yang paling cinta kepada keluarganya. Tapi umi sekalian, di antara kebaikan Rasul, di antara cinta-cintanya Rasul, paling cinta kisah keluarga. Beliau cinta keluarga, cinta kepada prajurit, beliau sebagai pimpinannya cinta. Kisah yang paling cinta kegedannya umat. Patah dalil di dasar di patah umilun sekalian, baksa pura di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk dengan para sahabatnya, yang sehingga pak watenya tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya. Nekel Rasulullah, wahai sahabat lan, tahukah engkau di antara sekalian umat-umat lon, umat yang paling lon cintai, umat di antara umat-umat lon yang paling lon ingat, yang paling terlebih di antara umat-umat lon, nakaturi hai sahabat hai. Kemudian Pak Watenya nekel sahabat-sahabat beliau yang tahu dengan beliau, ya Rasul, kamu yang saja ngendro sabi, kamu tipuro maka malam uro merumpok dengan drone, kamu yang sering mempegah-pegah haba dengan drone, ho yang mujak dengan kamu, maka tentu kamu yang paling tak bercinta. Nesu'ud di Rasul, wahai sahabat lun yang nadi kelon, buntoi ligata yang paling lun cintai, buntoi hai sahabat lun, penyebab lun cinta kepada gata gara-gara engkau dekat denganku. Tapi hai sahabat hai kita terpulih kata na yang paling cinta lo manto ya Rasul, yang kita lo dan yang bakdro ni katanya dari Rasulullah pak sahabat. Mungkin ya Rasul urun syahid, kadang urun syahid awai-awai berperang di jalan Allah, urun syahid awai-awai mengikuti drone dalam peperangan, yang sehingga beliau-beliaunya wafat dalam perjuangan Allah. Mungkin yang kurang yang mencinta drone wahai Rasul, betul odlon di Rasul nyalong cinta wahai sahabat, betul long cinta karena urun yang tika bela agama tiba ada cinta. Tapi na yang lebih long nak takuri hai sahabat long menyekala dengan hai Rasul hai drone yang lebih depu putra yang na dalam hati ron nusu'ut li Rasul katanya, wahai sahabat long beta tepu le kata, beta ingat-ingat le kata, sesungguhnya di antara sekalian umat lon yang telah dilahirkan pada masa dino negeri Rasulullah sampai akhir masa, yang paling lon cintai adalah mereka-mereka yang tidak pernah melihat lon, yang tidak pernah bersama lon, yang tidak pernah berbicara bertatap muka dengan lon. Tapi di sahabatnya, hai sahabat hai, urangnya patih, peduli,
ingat sunnah lon, yakini terhadap lon bahwa sesungguh lon adalah rasul. Urang yang hana merumpok dengan lon, urang yang hana merumpok dengan lon, tapi urang yang meyakini kerasulan lon. Yang kehnyan hai sahabat hai, di antara sekalian umat-umat lon yang paling ulun tuan cintai. Maka teh umatnya yang paling dicintai, yang getanyo getanyo walaupun hana tak sadar rod letak kelebihan kalau berpijut ke umat Rasul yang pertama. Yang kedua, di antara umat Rasul yang beliau cintai, getanyo yang paling berat dicinta. Bahkan getanyo hantam merumpok dengan Rasul, tetapi getanyo beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut daripadanya hanatu wasyid salam dan salam kepada sekeluarga dan sahabat drone sekalian yang sabe-sabe bersama dengan Rasulullah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, selalu bersama dengan Rasul, yang intinya beliau temani Rasul untuk sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga agama tersebut ligedanyo baksaahnya kadapat kamiliki, kadapat kagapai, kato bak nanggro yang mulianya. Mungkin seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya hanat hat peremun, apalagi para sahabat-sahabat kadang mungkin hanat hat mengikuti jejak hanat peremun perjuangan Rasul. Sungguh agama hana bak tengah-tengah getanyo jino. Cuman abu-abu sekalian, yang jid tugas pokok getanyo bak gamunyo pakiban cara tak pertahankan agama. Agama katro lam nanggro getanyo, agama kana dalam ate getanyo pakiban cara jino tamita getanyo cara berkembang berkekal begitu mengerasa oleh generasi getanyo di masa yang akan datang. Nyo solusi hana lain kecuali dengan tabentengi anak-anak getanyo daripada ariran yang hana ke moral anak getanyo tapuluk dalam dadaji tingkat yang betul. Maka solusi yang ke daya merupakan sabuh tempat yang paling cocok untuk tabentengi anak getanyo daripada hal-hal yang hanada. Selanjutnya, salam dan salam hanatu wasyid kepada seluruh para alim ulama, tabi'in, baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta kepada ulama yang muktabar yang pada zaman yang fananya. Berikut daripadanya kata-kata takdim ulun tuan. Yang pertama ile kepada Abu Pimpinan Dayah, Abu Pimpinan Pesantren selaku guru kita bersama. Berikut daripadanya kata-kata takdim ulun tuan kepada seluruh guru-guru ulun tuan, urung-urung yang ilmi, pimpinan balai pengajian yang kabar hadir bak tempat yang mulianya. Kemudian kata takdim ulun tuan kepada panitia pelaksana acara maulid yang lagi nyerupa, yang mungkin bunolong dengan nepegah di panitia kapet uro kapet malamnya kemenjaga malam berikut kaduk dua dengan para alumni sama dia lain sebagainya. Intinya putra neperaya urolah hinadi, yang sehingga dengan berkat perjuangan urungnya bak malamnya ka sukses acara kita insyaallah. Ini ke daripadanya hanatu wasyid takdim ulun tuan kepada Tunku Gesi, Tunku Imam, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tuhablet, tuhalapan, tuha adat yang di kampung yang mulianya. Selanjutnya kata-kata takdim ulun tuan istimewa kepada seluruh hadirin
dan hadirat muslimin muslimat sekalian yang tak berhadir pada tempat yang mulianya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, bak malamnya ulun tuan dari diuhkam juga. Nya merupakan sabuh kehormatan bagi ulun tuan. Bahkan karena tinggal ulun tuan biasa istilah dakwah di menata, di kampung-kampung, di tempat pula, tempat-tempat yang haus ilmu, tempat-tempat yang perlu pelajaran, perlu mau bahasana. Jadi bak malamnya dengan takdir Allah lon kana bak tabuh tempat yang paling jeroh dalam dunia. Lon bak malamnya kana bak tempat ahli ilmu. Maka bak lon dua kena tinggal lon ceramah malamnya berarti lagi taple kira lam ukut matin. Ukut matin tika matin kira ku matin ukut matin. Lu rasa kira keduanya harus boleh kurang baca perleh ataupun lagi ubah jamu takut dalam kelembu tik batas baik kamong jamu takut tik kelembu takut tik ubah jamu dalam kelembu yang tujuan di begadah jamu maka gino kan jamu gada urang ter gada okey. Cuma walaupun lagi tapi Allah Subhanahu wa taala telah diiradahkan dan janji harus ditunaikan. Insyaallah pada malam yang mulianya bibi mampu letuan lendang di hadapan kaum muslimin dan muslimat sekalian yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pupu yang itu dalam lisan ulun-tuan lambabah ulun-tuan pada malam yang mulianya bagi berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya perkumpulan kitanya bak malam yang mulianya jadilah sebagai perkumpulan yang dipandang kasih, yang dipandang sayang oleh Allah dan Rasulnya. Dan sebagaimana bak malamnya di kitanya kata sapat lagi nyorupa, kata muduk lagi nyorupa, kiranya Allah Subhanahu wa taala nepesapat kitanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sang idola kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sesuai dengan judul dakwah kitanya pada malam yang mulianya adalah mengenang peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala tuan megah terlalu panjang, segala tuan melangkah, segala tuan megah haba terlalu trip. Maka payah kakanda nilai dukna fokus surga. Hal kami nak siap lah, siap lah. Ya insyaAllah segala mabih dakwah tak lain bedah-bedah pakon supaya pupu yang lukuan pegah walaupun kadang-kadang ithai kena ithai gede nemakluman banteng karena yang dang di hadapan ronyo kan urang-urang yang alim pak maka biasa anak niat rupah kena tiga rupah pedih tiga. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang lahir Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala dilahirkan di dalam bumonyo, letak peristiwa yang terjadi di ketika itu. Sebagaimana kita dengar daripada gurau kitanya, kita baca daripada kitab-kitab, letak peristiwa yang menimpa urang-urang yang hidup pada masa kelahiran Rasulullah. Namun di antara peristiwa-peristiwa tersebut, nabut peristiwa yang paling agung, nabut peristiwa yang paling agung di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Peristiwa yang paling agung ahwanda Rasul kita dilahirkan. Yang pertama urus tuan
Yang pertama, peristiwa yang paling agung di ketika Tuhan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bakunnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala Raja Abraha dengan pasukannya oleh kaum Ancur, oleh burung ababil. Bakul lahir Nabi 570 Masehi, bertepatan punya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil Raja Abraha. Bahkan Raja Abraha diserbu oleh burung ababil dikarenakan ingin ya perang Ka'bah. Cuma jino yang kita iktibar bagi kita apa penyebab li Raja Abraha ya perang Ka'bah. Padahal Ka'bah nak kalah, padahal kagalan bangunan tuanya tudong-tudoi. Bahkan tiba-tiba penyebab pakon li Raja Abraha ya perang Ka'bah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebab yang paling utama juga di dalam kitab yang bahwasanya Raja Abraha bakwatenya ya perang Ka'bah dikarenakan Raja Abraha dengki, iri hati, cemburu kepada Ka'bah. Dikarenakan bakunnya sabuh bangunan tua yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail dianggap suci oleh orang-orang Arab bakwatenya, hingga saking dipehai oleh orang Arab bukan saja orang yang di kota Mekah yang jamak Ka'bah menganggap suci, tapi bina pelosok-pelosok Arab jamak Ka'bah yang pemulia Ka'bah. Lam kampung-kampung Arab kabeh pegah-pegah bahwa nyan sabuh tempat yang dengan Ka'bah tinggal duk lam pelosok klek-klok madun tepiak yang pemulia Ka'bah. Sehingga dengan sebabnya dengan gara-garanya Raja Abraha bengih, Raja Abraha iri, Raja Abraha dengkinya kepada Ka'bah, walaupun bakunnya ya imbangi Ka'bah. Raja Abraha rencana ini bukan tandingan dengan Ka'bah, bukan gereja yang cukup raya, gereja yang bukan cukup raya, dicat dengan diundang arsitek, diundang rumpugat dengan getak dihias yang dengan maksud ya anti yang Ka'bah. Mantalah baju urang hana urang dalam urang yang diharapkan bijak kan kahanaja potong gereja hingga dimuhoi kaja kenobak gereja ipegar acaranya ipegar acara je yang tanding Ka'bah tinggal hana urang jak potong ramainya yang nak merapati le nan dia buka-buka upung ai tinggal lu ke mati lagi tanya abu anyo bibi raya nak buka mati bibi raya nak buka tempat ibadah bibi raya nak buka bukalla urang kah nyauro Jumat kadang-kadang tikhan dua bosak le bosak di tempat ulun tuan ino hana nyom nerap tahun le ti bedang dino kamu dan lagian bibi raya masjid kan hanaga, tapi kitanya sebagai urang yang akan tak isi masjidnya anak Abraham maka penting lagi Raja Abraha ipegat sabuh gereja lewannya ya tanding Ka'bah Baitullah. Maka li pegatnya tetap hana urang jak tempat yang ipegat li Raja Abraha ya. Hana urang jak hana urang kunjung kena bak gerejanya bertambah sakit hati li Raja Abraha ipakat bina bala tentara ibeda di kota Yaman, ibeda di Nangro Yaman, gedih Mekah Baitullah, gedih menuju ya perang Ka'bah. Dari Yaman gedih Ka'bah jauh, tapi dumnan tekad ya perang Ka'bah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ahwat saat setengah perjalanan menuju kepada Arab, menuju kepada Ka'bah bawatenya, maka tiba-tiba lepas sapat memuhai binatang ababil oleh Allah Subhanahu wa taala diserbu ubina Raja
dan para prajuritnya hingga memandu tewa bak wateng. Maka yang cetek itibar kita nyoba malamnya ada ceritanya putra yang meraya penyakit hati, iri, dengki, cemburu, buruk sangka yang memandung penyakit hati. Yang biasa terang ni, urang sama profesi, urang dagang dengan urang dagang, urang jaublang dengan urang jaublang, ataupun pejabat sesama pejabatnya. Nyadino dengan mata-mata mutik politik yang nanti antara satu partai dengan partai yang berbeda, buruk sangka, iri hati, sehingga macam-macam celah diminta cara ibu bro. Kadang-kadang di bro dengan tamah bro lagi hilang, nyak bro nyak deh, hana deh bro ibu deh, yang penyakit hati yang dalam dada masing-masing katanya. Yang apalagi urinang yang letak di terang urinang. Biasa takalan gok kamulai manyang bacut, kamulai kaya bacut, kalupeh bacut ketimbang tanyo berkat hapat tanyo. Hapat berkat dikala kalupeh derajat bacut karena jula mati bengeh bacut. Hana mangat ate bacut. Menjadi daerah gedung biasanya nururi indang ya, tolak ini daerah gedung lo semawe. Lagi yang biasa nururi indang, kadang-kadang tangking berat penyakit hatinya, tak kalau nururi indang ya, kai puo di samping rumah kai puo Honda baru, kai puo TV baru, yang belek alam rumah, lam kama mano. Ambil daerah dong toto laut ini kena kepalang mon dari pun bukan dari tiplek pun yang bukan tiplek ija karet yang menyurung penyakit hati gecokit yang gejenguk pui-puo tekan yang baluk pui-puo nya Honda baru pasti kredit kena tagoknya go hingga koknya yang berarti kita yang lampui puo TV mak kadang-kadang puanya takut terkah mana iblo di mana peng nyan penyakit hati yang sehingga dengan penyakit hatinya mandum di kita nyuhanaga hingga hurau sakit hatinya hingga hurau sakit apa yang nama kasih YouTube awak dah YouTube gimana kadua urang sejuta uang gejak udang yang dikubur hati dia goyang ja Allah sakit dia tahu dia bro rumah sakit katanya hana merumpok jak sagai di banjaran ini pumaah dong baru merumpok jak tibuk tak karena penyakit hati fatal tak si merumpok jak balu hanya kaji mampu buat dia kecek boleh goyang hai pani baru luwa bak peng doa setor peng regana lu haji harus setor ina sertuh mengpluh hinan cekak lafah hinan hinggai gaji ngena lagi yang penyakit hati melinggai gara-gara penyakit hati makanya dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah dalam jasad kita nyo dalam jiwa dalam badan kita nyo segumpal daging faida saluhat saluhal jasadu kulluh seandainya segumpal daging tersebut ged maka ged selainnya ged anggota-anggota yang lain wa idza faida fasadal jasadu kulluh dan seandainya segumpal daging tersebut bro maka bro ubina anggota-anggota yang lain yang bro bermadu bina anggota gara-gara bro segumpal dagingnya ala wahyal qalam man uwanyan segumpal dagingnya berbekah Rasulullah yang hati katanya makanya god hati god lagi memandu ucapan god hana galak pegah-pegah yang ken-ken go hana galak upah god hana galak namima adu domba di antara sesama yang dengan penyebab gelih hati
Yang sehingga para saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saking penyakit hatinya merupakan sebuah penyakit yang paling kronis, penyakit yang paling berat, hingga naurutannya kadang-kadang ngen kanker berat beraji, ngen ginjal beraji. Saking berat penyakit hatinya, bukan saja diserang turun awam, kan diserang turun hana ilmu, sama saja diserang turun hana ilmu, pula diserang turun yang nama ilmu yang hana beramal dengan ilmu gopnya. Lepas ini bak sabahuro diceritakan di dalam kitab nasib urung alim yang kegiatan gopnya uro-uro malam sabi-sabi iktikaf di dalam masjid, sabi-sabi ibadat di dalam masjid dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara berzikir lain sebagainya, hingga bak sabah malam jempoh dua gepepiat dari rumah gopnya. Man poh dua gimana? Man poh dua nak dah musalla, nak dah masjid ini nak dah menyayara beri dah. Man masjid batanya orang poh dua getuk akan getuk baik tak mengatai, baik tak mengatai, baik tak binatang pakon. Tidak hendak dibayang kena urung jah. Nyonya lupa kahil level tanya. Jadi poh dua malam urung Arab zaman projek kebiasaan kebit memandum urungnya menuju kepada masjid. Yang menanpa 12 malam kali buka pilih masjid yang pintu masjid. Sehingga berbondong-bondong urung dari kampung, dari pelosok-pelosok kebit jak masjid yang ibadat, iktikaf, baca Quran dan lain sebagainya. Tinggal diceritakan di dalam hikayahnya, di dalam sebuah kitab nasib urung alim yang bak sabah malam getupir dari rumah gomnya, sehingga dalam pertengahan menuju kepada masjid merumpok dengan tirau Tuhan baje compang camping urang hana gedhi hingga takalen gomnya hanapa haju urang hitam, dan di tangan urang Tuhannya bak jaro gomnya nak ember ditulis dalam kitab lam embernya na kotoran nya jino ikun punya atau bagan. Jadi na kotoran dalam embernya. Ternyata urang Tuhannya adalah urang yang putih-putih bagan go, yang putih-putih kotoran-kotoran go. Nya jino hanali mungkin karena sedotnya. Nya jamun projek yang ke urang Tuhannya sebahagian daripada urang-urang yang putih bagan go. Hingga nekal tengah-tengah perjalanan kekalan dari JO. Ya Allah ya Tuhanku, mentangna popoh dua malam nyot cipuk dengan puan yang bak jaro putra bak jaro yang alhamdulillah ya Allah long buno uro kalung kerja, kalung ibadat, kalung kerja baju kupu yang mungkin untuk keluarga lo, hingga obat katuput uro lung wo rumah kali lung mano kali lung sembahyang kali lung makan bersama lung pajuh lung duduk dengan keluarga sehingga awatnya isya ya Allah alhamdulillah karena di kekuatan kepada lung untuk lung sembahyang bersama dengan keluarga hingga kali lung lung tiat dengan keluarga alhamdulillah ya Allah karena tu jaga lung karena di kekuatan lung bak malamnya untuk lung jaga lo masjid dalam terbayang dalam ingatan orang alimnya hingga kan yang mantang yang boleh cerita le habis fikir-fikirnya le habis tingkat-tingkat cerita tingkat keadaan yang laginya yang kibalik dunia lu Tuhannya kali kemayang asal hang bahi asal galon kali manoy hanggai dalam gua rumah mugret kali hurungnya insya'i kali hurungnya nyom-nyom rumpok nak pegah dan tengah-tengah kepikir-pikir apa yang konnya nekalan di urung Tuhan yang tengah kepikir legotnya nekalan ada hurung alimnya
tinggalan tengah-tengah hukalannya ngekem lewat Tuhannya kebayang urut alimnya yang kem lah tu kau peka yang kaya yang merumpok satu pasti luar pegahnya luar nanya bukan lagi mana bukan lagi kemana sehingga dalam perjalanan menuju kepada masjid ternyata jalan yang apa berlawanan arah dengan uruntuhannya menanto dengan uruntuhannya yang rencana genuk sahabat punyung sesampainya awak dekat dengan uruntuhannya hingga genuk sah urung alim kawai musuh uruntuhannya putra kekun hai urung alim hai kadang putra yang dikiliron hana kalau lu sembayang kalau lu manoi lu tegupah hati urung alim yang tengah dedamnya itu kedepu anak kepegaan lu padahal dalam hati sebagai bunuh pualang kepuah man ke udah urung yang lu pualang kepuah kalau lu ibadat kalau lu walau kalau lu rumah belum kali lu pun yang sehingga lu tupiat siat kita kepuah li kata hai alim hai lu tupiat siat lu buat hanalih lu maka dino hai urung alim hai bagah-bagah dikata jak di masjid ya baca Quran ya ibadat ya zikir dalam hati drone hai urung alimnya cukup pro cukup hitam dalam hati drone tinggal bertikrek tu hanai debit pak urung alimnya dedar bertinggal ingat tu bahwa samping belum yo kakalah dengan Allah dengan urungnya dalam trip berpisah bawa dengan berangkat jaklah ke masjid urung yang alimnya naik tambang dalam masjid maka sesuai lagi cerita bunuh ini ke naik tambang dalam masjid putra kejadian tiba-tiba wate genuk sembahyang sunat na urung baca Al-Quran yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim gempa kemana jin hana menggunaan bak sabah urah hana menggunaan bak sabah urah hana mengguna harta yang na mengguna illa man atallaha biqalbin salim yang na mengguna adalah urang-urang yang menuju Allah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dengan hati yang gleh dengan hati yang hana dengki kepada orang lain hati yang suci yang kehnyan yang namuna hingga tengah gedang bro ibadah mengalir ya Allah Tuhanku kuno tegorlongnya ya Allah Tuhanku dong kaprok tangka keurangnya maka tiba-tiba nyupakan orang baca hayatnya ayat yang pegah harus berlihat hati penuh kelongnya kibarnya hingga dekli orang alimnya maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil putra tanya cerita ini penyakit hati merupakan penyakit yang paling kronis di antara penyakit-penyakit yang lain yang sehingga dengan penyakit hatinya bro mandung ditanya mandung ibadat yang kalian laksanakan sedekah amalan kebaikan kadang-kadang kena jauh lagi tanya dengan dikre utau hati dengan pikiran-pikiran yang hana god maka itu hapus oleh Allah Subhanahu wa taala ubina amalan yang telah kita lakukan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka bab bulan yang mulianya umi sekalian yang tak tibar tacok pelajaran daripada sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah dilahirkan baknya tepatnya di perang Ka'bah li Raja Abraha gara-gara sakit hati. Makanya Ka'bah cukup mulia iprang di Raja Abraha. Hanami permun pakon memandungkan di Rasul di sakit hati. Makanya ibarat kitanya kulinyo adalah kulin beglih hati sebagaimana hati Nabi kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang pertama peristiwa yang terjadi bakun lahir Nabi. Yang kedua
peristiwa di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas rum permukaan bumonyo, baksaahnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ubena sesembahan Yahudi, ubena sesembahan Nasrani, ubena patung yang disembah oleh kaum Yahudi bakwatenya mandum runtuh, ubena apui yang disembah le urung-urung Nasrani di Persia yang apui kai dijemah terbetul. Maka dengan kelahiran Rasulullah bak bengahnya mandum sesembahannya kepi binasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diceritakan di dalam kitab nasabah istana yang cukup megah, nasabah istana yang telah dibangun oleh urung Yahudi bakwatenya yang cukup megah, kekun istananya dengan sebutan Istana Kisra, bertingkat-tingkat, puluhan tingkat di dalam cukup mewah dipegang oleh awak Yahudi. Maka termasuk wadelahinan yang Istana Kisra yang telah dibangun mandum runtuh ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenyan mentang ni putra la ilah keruang yang tengah mengalir bak kampung-kampung Yahudi bak watenyan nebut oleh Allah, nebut kering oleh Allah. Tanaman-tanaman yang kali dipula oleh awak Yahudi bak watenyan, yang anak-anak kurma yang telah dipula oleh awak Yahudi hingga lebih oleh Allah. Binatang-binatang yang dipelihara oleh awak Yahudi bak watenya lebih buke oleh Allah. Mandum hanan nubut jelah nubaikot oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandum ke awak Yahudi, ke awak Nasrani. Yang sehingga bak watenya urung-urung Yahudi dan urung Nasrani agak hiran bacu tupukna le kejadian. Pedahai longkalan baro anu untalong teha-teha, anu untalong god hana buke lagi pakon lengan iya bele lamon rong iban iya lamon rong beklam cukup jaya iya puno maka bak bengahnya pakon hana yang kehom, sehingga heran awak Yahudi, awak Nasrani awak bengah kelahiran Rasulullah. Dicari tahu ternyata bakwatenya nasidro urung yang terpercaya di antara urung Yahudi bakwatenya dipegah leji. Wahai urung-urung yang seputaran kaum tayonyo, wahai urung-urung yang di samping wilayah lo, dalam kampung lo, yang patih kepada Buddha, yang patih kepada apui dan lain sebagainya, berkata boleh kata pakan dikita nyoka melarat lagi nyona kata pun bergelam lung boleh no nasabah unta yang cukup raya, nasabah unta yang cukup raya tipe kuda yang cukup dipegah haji, yang sehingga dikelilingi ditamong dalam keruang, dikelilingi keruang hingga ditamong dalam keruang ijak dengan mangat pada haina dituntun kuda di atas gile unta yang rayanya. Long dalam tengut long dikeliling leji ubina rabo-rabo rawa-rawa sehingga bang sikom dunia tebak pandangan long bang tabuh dunia dikeliling hingga long tanya bak ahli tafsir bak watenya putra hasil lumponya negel le ahli tafsir yang dipegah bak kaum negel le ahli tafsir. Wahai urung agam hai, wahai pemimpin kamu hai, yang berkata puang pakan melumpuh lagi yang kepada gata, yang putra dali berkata pulih gata bak bengahnya karena belahi sidau nabi yang terakhir ke urung-urung mukmin hingga bak wadenya hinan ke puncak itu puanyan ke semakin bengih awak Yahudi, semakin hati patih ni kepada urung-urung Islam ni awak Yahudi dan Nasrani. Artinya putra tak boleh pegang kepada Yahudi
kepada Nasrani, kala dilahirkan Rasulullah jadi malapetaka dalam kehidupan awaknya, susah kehidupan awaknya, melarat dalam kehidupan awaknya. Beda dengan kitanya orang Muslim, kelahiran Rasulullah jadi pelita bagi kehidupan kitanya, hingga bawatannya urung-urung yang di Mekah yang patih kepada Allah, yang patih kepada Rasul Allah, yang sehingga bawatannya kagum preh-preh kedatangan sidro Rasul, kagum preh-preh kedatangan lahir Rasulullah, hingga bawatannya dengar kelahiran Rasulullah maka tenang hati liurungnya, hingga keberkahan pun dubi, keberkahan dalam udipnya yang berkan kadang-kadang yang kepula kurma kuriang bacun hasil dengan lahir Nabi itimohi goroy yang berkan anak-anak unta kadang-kadang itu biat, kadang-kadang lahir dinu dua anak dengan lahir Nabi maka bergere-gere lahir. Intinya apa? Kelahiran Rasulullah untuk Yahudi malapetaka, sedangkan kitanya jadi pelita. Menjino jino dalam budaya kitanya kiban menansib seandainya Allah dalam hati kitanya tabina, seandainya Rasulullah dalam hati kitanya sabina, maknanya puas tak jadikan Rasulullah sebagai pedoman udin kitanya. Dan pakon dia kitanya kadang-kadang punya daerah lutuan yang mublang pakon tu watnya kata tumulang katu menyawur dagang pakon dia kitanya makin tak tepit modal makin rugong menyawur jak badehun pakon watnya kalih pertama anak-anak ungkut rugo yang dalam kehidupan kitanya pakon morat marit ruyang rayo pang hana kenang udah pakon nyata periksa dalam hati kita put kita uro-uro kiban nato dengan Allah, nato dengan Rasulullah, maka hana istilah urang yang to dengan Allah, hai Allah yang tukang cipta bina segala-gala dalam dunianya. Dan kadang-kadang urang kaya remote Allah juga oleh Allah kaya urangnya, ataupun susah dirorong atuh izin Allah. Mandikala kita nyoto dengan Allah, dikala to kita nyoto dengan kekasih Allah, mustahil kita nyoto dalam keadaan morat marit. Nah, karena itu burai-burai kita nyoto abu-abu kita nyoto kehidupan koknya nyaman, tenang, tentram, nyempatkan karena to dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tumpu oleh kita nyoto yang tak jauh belang lagi yang dipakan hanai. Hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita pasti pasti hasil memuaskan. Dalam sebuah hikayat ni belain dengar hati ya. Dalam sebuah hikayat Imam Al-Jazuli bak sabuh uro nemusafir dalam sebuah daerah. Dikala utamang dalam sebuah kampung le Imam Jazuli bakwatanya tiba-tiba di azan luhur katruk watnya sembahyang, maka bakwatanya kalau tepu oleh Imam Al-Jazuli kaitan membuatnya luhur padahal goknya tengah masa musafir berbondong-bondong gak dapat sembahyang gejak kagonyo patah nak tempat sembahyang, maka dikun oleh sahabat beliau dalam musafir, Imam Hayat pun minta yang tempat sembahyang, tempat bukunya hana sinok dan minta tiga dan minta tempat wuduk dengan tempat sembahyang. Maka kita cari lam pelosok kampung hingga tengah-tengah dicari merumpok sabuh men yang cukup dalam, merumpok sabuh men yang ia dalam men yang cukup loh, hingga itu sahabat beliau, hai Imam Hai nyo namon iya pula na lamon tapi lo tadi caranya hai tamita cara tamita timah, maka tengah-tengah cari-cari timah, tengah cari solusi bakwatnya lewat anak niat itu Imam Al-Jazuli lewat anak niat tengah hem-hem kita nyong anak niat hai bapak hai pakal kalau tibotan ya
Pakan lagi bingung ni putan cari bapak. Kita yang lihat niatnya. Hai kiban halus kiban hak tibo yang tengah lumitan ima. Nah ini mau draw ni ima. Lupa tak kena rencana lu nak mutu. Hingga bingung dengan niatnya. Dikelam. Hai bapak hai. Menyerong ia lamun payah tima menyuruh kota ni. Hai kiban hana payah tima. Nyaman cukup lo kita kala leu dalam kiban cara tecok ia. Hai kamu gampang. Hana payah tima ke pernah leu urusi kamu. Mal kiban punya hana tima. Acok di mana? Lo pernah keron hai bapak ai. Beci pupuk dekat tahainya ai. Sehingga anak niat yang cukup cek bebenan yang tendang ke Imam Jazuli ijak yang berapyan bakmon yang cukup lu ia lamonnya dibulit-bulit ibabah lesinya ibulit-bulit ibabah hotel kapunoh ibabah mubum indah dalam monnya putra jadi takdir Allah Subhanahu wa taala megre-gre itu dia mata ia dalam monnya megre-gre itu dia mata ia lamonnya tiba-tiba dipo ia waktu tiba-tiba sampai tu gede bak tempat kegila akil Imam Jazuli tinggal kak Imam Jazuli kiban cara kiban cara yang kemenan hai abu hai yang kemenan hai bapak hai cara terong ia kamu hino di kampung ni kota payah tima yang kemenan ingat dia pakar yo la inta anu nyonya pastikan anu urung meata ni tanyong Imam Jazuli hai anu hai dan tupo anu hai anu urung kampungnya. Cuman kamu ada di kampung menan purna urusi kamu cara terong iya. Bakaji ti putra na amalan purna le ayah kata firozi malam. Tak kun kadang le kata nyan yang na bacut hai bapak hai. Kamu firozi malam diulatinkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad li bapak kamu kepada anu-anu yang ada di kampung hingga detik Imam Jazuli oh pantasan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tengah-tengah hiranya lam tengah-tengah nekun berkat Nabi bakajiat di pegah gara-gara selawat mendukna selawat drone hayani hay pernolaya diukelaya tiurazi malam tinggal berkahnya lagi ya. Kamu kun selawat ke Nabi sirosi malam hai bapak hai purnolaya 15 ribu ke sirosi malam gemat dada Imam Jazuli padahal Imam Jazuli orang yang alim bawa tanya gemat dada cukup berat tinggal hidung ya Allah nyawa niat nyawa lagi nak tanya man mandung lagi nyawa kampungnya insyaallah lagi nyawa mandung tambah ingat belum kam lain hingga lung hana lagi maka ahwad dan nuwo daripada musafir bauronya nuwo ke rumah sehingga Imam Jazuli bawa dengan tinggal kabeh ke kejadiannya tinggal kabeh ke anu niatnya tinggal titip pura gara-gara tinggal ke anu niatnya kemeselawut sampai kepada Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kabeh kemeselawut sehingga diceritakan oleh para alim ulama bakwatenya saking le selawut Imam Jazuli bakwatenya getuleh hikayah faedah selawut faedah ketanya selawut puja Nabi dengan tulisan jarognya hingga ahwate kalepat buku kalepat tulisan legomnya karena tubai kaboh buku nebuh nan lah buku yang dicoret-coret yang tulis legomnya dengan dalail khairat yang dalail takun malam Jumatnya pengarang ji adalah Imam Jazuli pak penekarang karena terinspirasi pak anaknya yang ubud dikala beliau menjak musafir maka takalon tu jino demun jino nah tanyo telawut lagi sanghana kami tak pegah lamudin, morat, marit, ayo hanapah tamukat, hanapah usaha, hanapah yang baik pegah hanapah periksa drone dengan Allah Ta'ala ji'oh
yakin je Allah Taala tinggal tak pegah do tak nampak. Tak periksa do dengan Rasulullah tanya je pasti je yang tinggal tanya lam udip kadang-kadang susah tanya sahabat kejuisahan diantui di pura maka tanya dalam udip hana tenang. Yang solusi utamanya putodo dengan Allah, putodo dengan Nabi. Maka hana sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan bagi Rasulullah punya tegedi tato dengan Rasul. Maka para sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab kelahiran Rasulullah jadi malapetaka kepada urung-urung Yahudi dan Nasrani, jadi pelita kepada kitanya urung-urung yang kelih. Peristiwa yang agung, peristiwa yang bersejarah yang ditulis oleh para alim ulama di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bakwatenya upina pintu langit nutup di Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kaum jin. Ke kaum jin upina pintu langit nutup, yang sehingga sejarah tersebut diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Jin ayat 8 dan ayat dikurang yang menjelaskan tentang peristiwanya. Hingga dikeun legend bawatanya kamu bak sabuh malam ulangit ya cari rahasia daripada para malaikat, namun bak malam yang kamu dapati letakkan penjagaan yang ketat daripada para malaikat, sehingga panah-panah api dipopoi samping kamu, hana asih kamu tamong, hana asih kamu dobrak yang pintu-pintu langit yang nabak watenya. Ikulah jelom sebelumnya segala malamnya kamu tiap malam ulangit yang ngintip nasabuh tempat di langit yang kamu jet duduki bak tempatnya, kamu intip putra tengah lepegah ni para malaikat, rahasia-rahasia para malaikat kamu tepuh kamu ulangi. Maka dengan sebab lahir Nabi, dengan sebab pengehnya dilahirkan Rasulullah, yang pintu langit menmandu getuk di Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga menanipun yang tubuhnya dengan rasa kecewa, dengan hana puas hati, hingga dipegah bak ngen jin bak wadanya nyuk kabala dan nyonyo, hingga hendak li ulangnya kibancara tagoda hana depui le rahasia, hingga bak wadanya dipegah bak kepala iblis. Ternyata jin dengan iblis beda. Nya jin na yang god, nya iblis bro mandu. Dipegah bak kepala iblis. Nyo dan nyo tak kabrak becuk nyo. Lagi nanti pupu kejadian hati li nagoda urang nyo hana depu rahasia yang bro, hana depu ile awai rahasia. Maka bak watengan iperintah leubena iblis kepada anak buah ji duk runding bak bungehnya, hingga dikelebih nyo perintahkan kepada kata ya keliling ubena sabuh dunia, cari berita, cari putra informasi, sehingga pintu langit itu gai cari mandumle buah iblis, didapatkan berita sesungguhnya pagi ini dilahirkan seorang rasul kepada umat yang nama rasul tersebut adalah Muhammad ibni Abdullah. Itu habanya di iblis mirah benyur cukup susah menyebarkan kadang-kadang hidayah, kadang-kadang bak segala matanya hidayah manusia, kadang segala matanya naik pre juga dengan itu punya hana lipri Madinah bertakala akan naung Madinah menyebarkan jamu-jamunya. Dengar cerita urung sik sayo, urung sik lon cerita awai kadang-kadang urung Madinah hana lagi nyo, urung Madinah naya ya, urung Madinah hana terang-terangan, pakai jino le urung Madinah secara terang-terangan, pakai jino le urung menjudi secara terang-terangan, bak tu pakai kopi kalau lego biasa mantang, pakai jino maksud merajalela terang-terangan. Yang faktor ji gara-gara kakunang tipe iblis yang gara-gara lahir Nabi bengih berkata yang dengan bengih ke Nabi yang tanya kena mantai ikut iblis saja iblis
tak ikut iblis, saja iblis. Tak ikut Nabi, saja Nabi. Maka menyertai ikut iblis, kakak habis-habis diketanya berturut hawa nafsu. Alahai manusia, alahai manusia, hidup manusia memacam bagai sampai tip urang lapo dosa ibadat hande yang lepah palong mentamah dengan lebut dosa. Alahai manusia, alahai manusia. Dia dikecur yang kenyang putra inti yang kekelian ini tanya syairnya. Berarti sibuk ngendonya. Sibuk ngendonya mutamah lalolong. Hingga kadang-kadang uro lagi tanya pusapat harta, pusapat harta. Lam tengah-tengah pusapatnya ibadat pun tua. Kadang-kadang uruna pusapat harta, tapi ibadat hana tua. Nyoleh pusapat harta. Leh lagi tanya tipuro makanya bak cari nafkah kebutuhan hidup. Anggapan orang yang sukses adalah orang yang kaya. Tua nama ke Allah Ta'ala. Maka dengan penyebab laginya bertanya tato dengan iblis. Maka menyoto dengan iblis nanti kutukan yang paling raya ke iblis ini diceritakan dalam kitab sebuah kutukan kepada iblis yang paling hayu, sehingga menyertanya ikut hawa nafsu kutukan ke iblisnya tututanya imbas putra kutukan iblis awal mati. Baiklah tu kulung dengar-dengar surah iblis hana mati-mati. Kipannya iblis awal mati nepegah Allah. Mandata dengar-dengar nepegah ligure iblisnya telat mati, bahkan kali berdoa ba Allah Taala baik mati-mati sampai Tuhan ya. Tuhan yo kalau mati-mati ni kipan turang. Allah Subhanahu wa taala bak sabah urun neken bak Nabi Allah Musa. Ya Musa awal man mata li khalqih. Ya Musa, tahukah engkau siapakah di antara makhluk yang telah aku ciptakan yang duluan mati? Betul Nabi Musa. Hana lu tahu ya Allah. Allahu a'lam. Allah drone yang paling tahu. Hai Musa, hai betapa pula kata awal man mata li khalqih, iblis yang paling awal mati daripada sekalian umat yang telah aku ciptakan adalah iblis. Nyan baru hirun lagi hirun kita nyoba malamnya. Ingat Nabi Musa sang naba ayat Quran lain iblis lah mati. Dia tanya pakon ya Allah, li'annahu awal man asani. Karena iblis yang paling awal maksiat kelong. Karena iblis yang paling awal durhaka kelong. Wa man asani katabtuhu mayitan. Dan orang yang berbuat maksiat kepadaku, aku tetapkan kepadanya kematian, walaupun dia hidup. Ya, walaupun udah yang iblis, tapi kira mati. Mana pegale ulama orang yang ikut iblis, kutukan kepada iblis, imbas tu katanya. Mati katanya udah tak kalang-kalang menjajak nanti orang mati. Menang tulislah kitab. Tidak tak kalang lagi katanya orang menjajak. Kadang-kadang hantam tak kalang Jumaat, hantam sembahyang, mati. Tidak ada kengkul. Mati. Walaupun mati tapi nanya orang tak betul. Jadi Allah Ta'ala yang mati. Mangkuta mati yang sesungguhnya yang mati kira ke urungnya mati hati. Karena sesungguh kematian yang paling hakiki adalah mati. Namun keadaan manusia yang dianggap mati oleh orang lain, keadaan manusia yang hana nyawang dianggap mati oleh orang lain, nyatanya adalah perpindahan
satu kehidupan kepada selainnya. Yang tanya urut pertama dalamnya hana nyawa yang menyebab Allah Taala hana mati yang cuma mempindah tempat. Mati yang sesungguhnya di saat manusia dengar nasihat, di saat manusia bila diajak kepada tempat kebaikan hanale yang mati. Mati sesungguhnya adalah mati hati. Berarti putra yang kelewat peristiwa lahir Nabi bawa dengan iblis hajitne diulangi sebab makin tiga hidayah katanya. Maka dengan tak pulangnya makin hidayah makin kabin tinggi drone baikli hidayah. Dan yang terakhir peristiwa ahwat lahir Nabi ditulis di dalam kitab yaitu mukjizat karamah keberkahan yang berupa li Halimatus Sa'diyah. So Halimatus Sa'diyah tahu ni? Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan Nabi. Bak sabah uro dihikayahkan orang-orang yang Nabi Bani Sa'id yang 3 minggu 3 tepit dari kampung gotnya jauh kota putra tujuan yak cari pekerjaan, yak minta upah, yak susui anak mir. Yang dengan susui anak mir nak ijuk gaji, nak ijuk peng le orang yang pau anak mirnya, yang sehingga nyemput orang Bani Sa'id yang nadi Arab. Hanale dia tanya yang buat paling jauh belang ubah lain ni zamannya termasuk susuan disusukan ini yang adalah pekerjaannya orang Arab uri nang toha jamu. Hingga dalam rombongan dikisahkan termasuk Halimatus Sa'diyah yang dibalik lakon, yang keantar lakon di dalam gamping Halimatus Sa'diyah. Nah, seorang bayi yang mungil, bayi drog Halimatus Sa'diyah. Sehingga sesampainya di Mekah, di kota bawatnya, kedua uro luwet-luwet di Halimatus Sa'diyah dicari-cari bayi. Nekala lam sagonyo hana bayi, lam sagodi pula hana bayi. Hingga nekan balakon kiban cara kita nyo kedua uro hino tinggal di hana merumpok bayi. Kan mungkin kita nyo hai lakohan tahu dengan tangan kosong hana dapuan min tengah-tengah nekalan lalu sehingga sabuh bayi yang tinggal bak sabuh sudut betuleh nan bak bayinya Muhammad ibni Abdillah hingga bawa dengan hiran yo Halimatus Sa'diyah pakkan hana dicok padahal orang-orang yang tupah letak hana merumpok bayi bawa dengan bukan saja Halimah naun lain kita hana merumpok yang bak ngan hai pakkan hana dacok nyo bayinya pakkan dak kubah nyo bayinya ikut lengan susuan goknya hai pun dacok mentajak kena dak tahu apa nyo anak minyo dak tepuh hai Halimah hanaya ini nyo anak nyo hanaya ini maka dacok anaknya hana apa ubud mentajak kena tujuan minta apa ingat kau dengan Halimah nyo anak yatim tinggal nyo tahu pihana bayi pihana apa tapi nyo anak yatim di banjaran musyawarah dengan lakon nepegah le lakon Halimatus Sa'diyah nyo di banjaran tahu benar bayi nyo bak hitang nyo kahek lain tak kena nyo benar bayi dah yang bayi kaki bayi maka sepakat bahawa dengan Halimah dengan lakon cok bayi yang yatimnya bayi yang yatimnya yang tu Nabi katanya Muhammad ibni Abdillah nan heboh mukjizat bahawa dengan nerumpok di Halimatus Sa'diyah. Yang pertama diceritakan di dalam kitab wadel buka pungkuh bayi Nabi katanya bahawa dengan lih nebuka nepandang li Rasulullah dengan pandangan yang manis nekem li Nabi katanya nekem pandangan beliau yang ged sehingga pegah li Halimatus Sa'diyah wajah bayinya hantam long rumpok kamu tuntun long yakbi susu kepada anaknya sehingga Pak Watenya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama tinggal
lekun dilakuk. Cok juga kalau lekuk itu kadang-kadang gok-gok galai. Bagalak nyo mendong. Tinggal katunang mandua ru kalau nyo beda anu nyo. Wate kalau peek lam guda. Mukjizat yang kedua wate ngejak gunung guda krempeng. Guda gulung gizi. Guda hana sehat. Guda Letko. Perjalanan dari Bani Sa'id ke Nawarat cukup dek. Perjalanan butuh wate yang cukup lama. Tapi mempeek Rasulullah, mempeek bayi Nabi katanya di atas kudanya, tiba-tiba dengan takdir Allah bak watenya sehat kembali, melaju dengan perjalanan yang cukup cepat. Menanduk ke di kampung rumah, kepala ketika tumbul tiba-tiba kala keadaan unta yang dikisahkan di dalam kitab. Yang mukjizat yang kedua. Yang kelima mukjizat yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah. Ahwat tetruk lepuo ke di rumah, langsung maju Nabi susu kepada bayi Nabi kitanya. Tinggal dipegang oleh Halimatus Sa'diyah berakan lebih baik. Itu tumi isusu yang dipit oleh anak bayi nerasa gerang lambat. Mencret-cret kurui tebit mencret-cret sehingga dipegang oleh Halimatus Sa'diyah. Di ketika itu nyobai kan nempel bibi bayinya dengan susu walung. Takdir Allah diperasa oleh Halimatus Sa'diyah mencret-cret tebit iya susu kepada bayinya. Hingga Halimatus Sa'diyah semakin sehat dan semakin subur. Berkat siapa? Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkat Nabi dalam udep dan ahwat kitanya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana ya Maulana ya Habibi ya Habibi nepreh kamo baule titi nepreh kamo baule titi Maulana ya Habibi nepreh kamo baule titi titi halo lagi tajam dan berkat Sayyidina Nabi titi halo lagi tajam baik Mesir tapak kaki yang dikenken liane ni katanya hotel-hotel tumpuknya hotel-hotel meliki mendalai ini putra maksuci. Nabi pelita kepada katanya umat bukan saja semasa hidupnya, melainkan pelita kepada katanya umat, pembantu katanya umat. Ahwat dia katanya wabah Allah mantang jid ke pelita katanya. Maknanya ada wabah Allah putra pelita. Sesungguh Nabi diceritakan oleh para alim ulama, beliau merupakan syafi'ul musyaffa'. Nah, dua buah sifat Pak Nabi yang hanya dimiliki oleh hamba-hamba yang lain. Syafi'ul musyaffa', yang pertama Rasulullah adalah syafi'. Puas syafi'. Syafi' pemberi syafaat. Sedangkan musyafa' syafaatnya diterima oleh Allah. Syafaatnya tidak dibatasi oleh Allah. Karena orang gebi syafaat syafi' koknya, tetapi syafaatnya dibatasi. Lagi contoh Uwais Al-Qarni. Yang Uwais Al-Qarni salah sidro aulia di Yaman. Koknya gebi syafaat kok cuma sabah wilayah koknya. Menyekira-kira tanyo sabah kecamatan hagai. Duk nanti ditarik urung dalam neraka gara-gara bakti koknya kepada orang tua. Tapi Rasulullah syafi'ul musyaffa', beliau bisa menolong umat al-musyaffa' dan syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikisahkan ahwatnya ditanya merumpok syafaat daripada Rasulullah. Saat-saat ditanya merumpok syafaat daripada Rasulullah, ban-ban ditanya meninggal. Yang pertama ditanya di dalam tubuh, ditanya di dalam tubuh kang itu manyong oleh para malaikat. Nyahinan dipegah oleh para alim ulama dan pelumah wajah Rasulullah oleh para malaikat. Hai hamba Allah, hai
Gata tak melinggai. Nya bauronyo pit-pit kata-kata menglam kubu. Nyempat luk rumah kepada gata. Nyo fotonyo nata turi le gata. Yang dipegah di para alim ulama. Hingga menyogitanyo sebahagian daripada ahli-ahli salawat, ahli-ahli pegat maulid. Mencerita le para alim ulama yang rumah langsung takun. Nyan Muhammad. Nyan adalah kekasih lo. Nyan adalah junjungan lo. Maka dengan suor lagi yang upena rin fitnah dunia pak watenya disetuk oleh para malaikat. Yang pertama. Yang kedua, wate tep diketahui di dalam kubur. Karena ada dengan yang padang mahsyar, belang padang dan belang padangnya padang mahsyar, tempat di mana diketahui dikumpulkan bak tempatnya. Tinggal bawatnya diceritakan oleh para alim ulama. Gedanyo nasib, gedanyo pakiban amalan gedanyo di dunia. Kena tak dengar kepegah urang yang lekat maksiat na yang jak dengan perut. Kadang-kadang goknya pajuh riba dalam dunia. Na yang jak dengan ulai letak ta dengan maksiat dalam dunia. Kadar maksiat geput serupa dengan ru'uh yang ru'uhnya menyele maksiat, bertambah le ru'uh yang sehingga buat dengan ru'uh haru-hara padang kiamah, haru-hara padang mahsyar. Cukup berapa waktunya untuk na kesibukan kita di dalam dunia ni kita susah dalam dunia nyan uro yang paling berat susah lepegah li para alim ulama. Sehingga diceritakan syafaat yang kedua kepada kita lewat Rasulullah yang lewat Rasulullah bersama majelisnya, hinan sahabat-sahabat beliau, hinan urung-urung yang saleh, urung-urung syahid, hinan mengkapat abu-abu kedanya. Nah hinan Abu Kutakru, Abu Mudi, Abu Kumi mengkapat urung-urung saleh, para ulama-ulama kita dilikut hinan cerita. Mutabat mandum Rasulullah yang ikut sahih. Sehingga diceritakan kamu yang tengah nasib cukup berat kutah bawadanya Muhammad tolong lo bauronyo lo hana tolong bauronyo hana pertolongan kepada lo don yang ditolong lo nepreh lo ya Rasul. Diceritakan di dalam kitab menyedonya Umi cukup jai urung tolong katanya. Menanti urung pegahana kita jak baru lain. Hanai tolong isyarat ajak baru lain tetapna belas kasihan. Hanai bantu dengan pen. Tempat taunganna katanya. Tapi uronyan hanale Muhammad tolong dong Muhammad. Diceritakan di kalam di Rasulullah. Nyoba hitangkan umat lo karena dikala disebutkan Muhammad tetap nekalan di Rasul. Nyokan umat lo bijak lo ya Rasulullah. Hana meterumi. Mahalam Muhammad lo umat lo nih. Nekalan lo ni Nabi. Waktu tengah-tengah nekalannya dari nya umat lo. Tapi nekalan ni Nabi dengan pandangan pilih, dengan pandangan God. Kalan tip. Hai hamba Allah hai. Betul drone umat lo tapi dong lagi hana lo kuri drone. Betul drone umat lo tapi long hana lo kuri drone. Long lagi ke drone hanjit lo belum. Yang kibar perasaan lo. Sakit berjampungan lo. Pakan menang. Tanyo tak akui umat Rasul tapi Rasulullah tidak mengakuinya. Hai mulam dunia mentang tapak. Tanyo tapak tak menyurung itulah urung dagang. Tapat ranjang, tapat magut, tapat dua, tapoh gelah. Kadang-kadang tuk bajai tapat. Tapoh bajai tuk dua. Tapi watejit ke ulama, watejit ke urung sukses, urung yang sukses. Kata ego ya, nata turi ya. Hai dong turi puha turi yang tapoh gelah ngelung, yang sapat ngelung berekan, yang kawan dekat lung. Yang teba urung yang terkenal ya. Belai kata nata turi je, nata turi ya. Amat tak lupa ini tahu dia. Yang tak dengar yang mentau sakit hati, sakit yang menurut. Pakai, hai orang yang kata pegah berhasil dengan tanyo, tapak tak taboh bantai tak taboh tong magut, tak tukar bajai lang lagi. Wadai ka sukses, ipegah halai turi tanyo.
nyan sakit tapi mata sakit ujang pungan urah. Di sini sakit. Urah ke? Apalagi Rasulullah yang tukang tolong katanya di mana hana pertolongan selain pertolongannya Rasul. Sehingga awak dia lukalan golongan yang gelake maah le Nabi lung lake maah hana lung turi drol budnoi drol umat sehingga lewat sabuh rombongan tu ike Nabi Muhammad lon umat engkau wahai Muhammad yang sangat cinta kepada engkau semasa di dunia. Kalau Nabi dengan pandangan terakhir kepada urungan golongannya wadah nekala dan ji'uh nekala langsung tersenyum Rasulullah. Nyo umat nun tah jaro kena long bantu menala istilah tah jaro tah putra yang jik long bantu maka saah jo long bi pertolongan sampai long pertolongan kepada kata putra nak pelai bantu keturi seketika man putra penyebab keturi dijelaskan di dalam kitab cara keturi dengan Rasulullah dengan banyak melakukan sunnah. Cara keturi le Rasulullah dengan banyak berselawat kepada Rasulullah dengan peringatan maulid Rasulullah dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di Rasulullah. Yang golongan yang terakhirnya adalah golongan urung-urung yang tem bukat molo. Urung-urung yang tem meselawat kepada Rasulullah. Maka pun ketanyo mulai daripada padu-padu pura yang kalupah sampai bak malamnya yang terakhir adalah bahagian tanda segolongan manusia yang geturi le Nabi insyaallah. Dengar kita long pegah terakhir fadilah selalu bacuti. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, amalan selawat adalah sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala segala memerintahkan kepada kita ka awal puput kedrau. Ibadat sembahyang hana puput oleh Allah kegedanyo ni. Ibadat puasa hana puput oleh Allah kegedanyo ni. Ibadat yang lain bersedekah kanduri kepada anak yatim lain sebagainya, ibadat yang lain hana puput kedrau cuma ni kegedanyo umat. Nan tepuah ibadat yang kegetanyo giwa dan Allah Ta'ala nepubut putra ibadatnya adalah selawat. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguh para malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Yang sama lagi nekul Allah malaikat long berselawat ke nabi. Ahwat dekalah lebih pernyataan lepegah drone long berselawat hai hamba hai. Para malaikat long berselawat hai hamba hai. Baru tanda buku mulia katanya urung mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu nemahai katanya urung mukmin. Hai urung yang mukmin, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat dikata kepada Nabi. Majino pikala urung haji berselawat. Nyan hana ruh dalam pembahasan katanya. Nasabah cerita berbicara dengan urang tegah selawat di Arab Saudi. Bak sabahuron nak kedatangan ahlul bid'ah kota Mekah kepada salah sidra ulama besar, ulama getanyo Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Yang ulama aswaja, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mijak Pak Syekh Alwi di salah sidra ahlul bid'ah. Hai Syekh hai, long dengar dron sira urung yang alim, long dengar dron ulama hino di Mekah. Maka bahasanya longjak bak dron hai ulama hai Syekh hai. Nepegah di akbak long Allah Ta'ala tak jino lagi ngapain. Allah Ta'ala nya jino tengah nepuput pun
Yang ditanya oleh ahlul bid'ahnya. Ingat-ingat oleh sayyidnya. Urang tanda duri patah hijab anak dupa nan hana tuto pakon tiba-tiba pegah baju tanya Allah Taala tengah kubut puang bergen bacut na perasaan ate ada tanya ke lagi hati kadang-kadang yang dino mesti WA nya anak darah anak muda ataupun tanya urang doha karena WA kana urang tanya perbuat foto hana nan hana tuto lagi ngapain nah ujian ini yang takut ada baju puang yang urang tak betul yang tak putar ya tanya buat hai bergen baju menang hal serupa ga alami oleh Sayyid Alwi Al-Maliki hana manga ate ya tapi diceritakan di dalam kisahnya Syekh Alwi Al-Maliki hada rajulun mulham beliau seorang yang diilham ilmu oleh Allah tinggal bawa dengan bekalan orang yang ahli bid'ah yang bekalan pik-pik mata di dalam pandangan Syekh Alwi nyo pasti hanjitkan telaunan nyo pasti orang hanjit mulut tinggal katanya nak tupu oleh kata Allah Ta'ala tengah kubur jinau hana tidak tanya yang marah ni Allah Ta'ala tengah kumsawut ke Nabi gebak ahli bid'ahnya betul ni pegah betul 4 dalil yang berani pegah Allah Ta'ala tengah kumsawut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima pegah lewatnya habis-habis Allah dengan malaikat Allah berselawat kepada nabi yang nyena lagi yang pertanyaan cocok tak yang jawapan jino kena jino pegah hanjit berselawat kepada nabi hanjit peringati urang kelahiran Rasul nabi hendak pernah kubur nyankan amalan sunnah di pegah-pegah leurungan nabi hendak diyu peraya di pegah leurungan macam-macam lagi pegah kan nyan dari jauh kan ni ingat aja nyan tekedi kalian pegah tikret dua hari dengar ni ingat aja nyan urang hendak tenang kitab Allah jelas dalam Al-Quran kan Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allah malaikat Allah berselawat kan jelas ayat Quran Allah malaikat Allah berselawat kepada nabi mantang hai tim berselawat yang jawapan berkajian cuman ditanya berselawat kepada nabi na faedah ke nabi dari selawat ditanya na beruntung le rasul terhadap selawat yang ditanya baca Habis nanti orang beranggapan cukup jai selawat 15 ribu Islam ke pegah itu puji punya 15 ribu tu kuat duk katanya nyolak kunyo tinggalnya truk 15 ribu kata selawat na faedah ke nabi dari hasil selawat katanya dia kok beranggapan yo tang-tang hana lu selawat orangnya ke nabi di nabi hana beruntung dari selawat lo yang kibannya betul na faedah hana tanya berselawat kepada Rasulullah si miliar ke tanya berselawat kepada Rasulullah si juta ke hana beruntung nabi hana lecak manfaat dari Rasulullah dari hasil selawat ditanya hana baca tapi kau yang manfaat tanya baca selawat nabi tanya orang baca acok manfaat dari selawat nabi contohnya tablo bola karet bola pimpong yang tablo bola karet yang tembok cukup kering apa di atas temboknya yang cukup kering hoi polo atas drone tempel yang boleh rupa itu pun drone Rasulullah kajatah surga sejahtera kajatah Rasulullah hai ahli surga kamu selawat dalam ke Rasulullah dan putranya hasil selawatnya rupa drone hasil selawatnya pantu lagi kepada Rasulullah kamu doa kepada Nabi bertambang surga kegetanya lebih surga daripada doanya kamu doa ke Rasul merumpok sejahtera rahmat kegetanya merumpok sejahtera kepuah ke dia Nabi selawat kegetanya itu biar dari babah yang galak upat god itu biar daripada babah yang galak baju harium bubut harium ke god madu harium galak na manfaat na gaharap lalu itu daripada babah yang hina babah yang galak caci galak mengadu domba karena Nabi karena selawat Allah Nabi karena selawat para malaikat Allah
jumlah malaikat terlebih besar ketimbang manusia dan jin. Cukup jai malaikat madu selawut ke Nabi, maka perlu selawut ke danyo. Bahkan dengan selawut ke danyonya berakon galak caci kegok, berakon galak kut kegok, nyan ketahui dengan selawutnya insyaallah dipersuci babah danyo. Leleng selawut insyaallah ada galak kegok ni. Leleng selawut insyaallah atik danyo klih. Baca-bacut na proses insyaallah klih. Jadi bukan kerasul yang dapat manfaat melainkan kita yang berselawat yang ambil manfaat daripada selawat itu. Selain daripada manfaatnya putra lom manfaat kita yang selawat. Berkali Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyar. Sosok mantang di antara umat long yang itim selawat 3 kepada long. Dipegah oleh Nabi kepada orang yang akan gebalah selawat dari Allah 10 ke. Dipegah oleh Nabi sosok mantang tem selawat gelong 3 gebalah oleh Allah 10 ke. Nah, salah satu ulama besar di Yaman, Abdullah Al-Haddad, nekul legotnya waten baca hadisnya. Dipegah legotnya waten baca hadisnya. Sabah selawat dari Allah kepada hamba akan mencukupi segala kebutuhannya, keperluannya di dunia dan di akhirat. Sabah selawat dari Allah ke hamba akan mencukupi kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Apalagi 10 buah selawat dari Allah gara-gara sabah selawat tanya ke Nabi. Tak belum pegah 10 buah selawat, 3 selawat kebalah 10 oleh Allah. Sabah selawat dipegang oleh Imam Al-Haddad tak mencukupi segala keperluan kita di dunia dan di akhirat. Selawat dari Allah, maka pakiban ke seandainya kebalah oleh Allah 10 ke. Makanya Nabi belelem selawat hai umat lon, bertak pun katakan long manfaat ke gata. Belelem selawat hai umat lon, manfaat ke gata. Sehingga ditambah oleh para alim ulama dan ceritanya, amaluna bainal qabul wa raddiha. Upina amal kita dalam dunianya di antara terima dan tidaknya. Kita kadang-kadang letak katam sedekah. Puna pasti diterima? Kalau pasti. Kita cukup jai tak ibadat, tak bertasbih ke Allah. Bukan pasti diterima? Kalau pasti. Kalau kayak ini, bahkan menyerta beranggapan berterima yang hendak diterima. Artinya lepegah oleh para alim ulama, ubena ibadat kita dari semenjak uput tak ibadat sampai dukna ke Tuhan tanya, yang kalau pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikisahkan nasibah orang yang cukup hayu ibadat di Arab, yang beliau adalah Syekh Imam Al-Mihdar, agam Imam As-Sigah. Goknya cukup jai ibadat ke Allah. Di antara yang paling masyhur dalam masa beliau, goknya dikenal sirawi yang jid kebaca ya latif sabuh nafah sedbeger. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, sabuh nafah sedbeger. Diceritakan takjub rumah masanya. Ayah babnya yang nan Imam As-Sigah siuro si malam jid ke khatam Al-Quran 8 ke uro ke malam ke 8 ke nya ayah babnya mana bayang dukna ibadat cukup jai ibadat babnya. Sehingga yang perlu manfaat kita putra bak sabahuro Imam Al-Mihdar neken bak murid-murid beliau. Lau alimtu anna Allah Ta'ala qabila minni tasbihatan wahidatan la dhayyaqtu ahlat tarim minal laham wal bur muddata asbu'. Lepegah Imam Al-Mihdar. Seandainya lau alimtu anna Allah Ta'ala qabila minni tasbihatan wahidatan, seandainya long kepu sesungguh Allah kagak terima dari sekalian tasbih yang lom baca, apa mentang terima oleh Allah.
Seandainya long tepua, Allah Ta'ala akan terima sabah mantang daripada segala tasbih, daripada ribuan tasbih yang kalun ke sabah mantang long tepua kagak terima. La dhayyaftu ahlat tarim minal laham wal bur muddata asbu. Maka bakwatenyan long ugot kanduri, long pujame wina penduduk kota Tarim, long bi daging, long bi gandum bur muddata asbu sebanyak 7 urung seminggu. Yang sabah tasbih berahli Imam Al-Mihdar. Seandainya Allah kan terima long tepul long sabah mentangkan terima laginya long pelaku, laginya long terima jame. Kau mantang di kota Tarim jak bak long longjok makanan, longjok daging, longjok bur 3 minggu sabah tasbih. Tempakan kelagian iktibar ketanya pelajaran menandakan bina ibadat kagak lakukan ligonnya hana yakin long diterima oleh Allah, hana yakin long ibadat-ibadatnya kagak diterima oleh Allah sehingga dipegang cerita-cerita menang dipegang ungkapan laginya. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, nasabah amalan yang langsung diterima oleh Allah, nasabah amalan yang tanpa teliti, yang tanpa periksa lagi, yang tanpa survei kembali langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana hijab kapua, kan lagi sembahyang, kan lagi puasa, kan lagi bersedekah, nyona ibadat khusus langsung diterima oleh Allah dengan seketika. Putar ibadatnya. Pegah ni para alim ulama yang paling diterima oleh Allah langsung seketika. Yang ke meselawun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang seketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanali fikir-fikir langsung boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipegang sama ungkapan le Ali bin Abi Thalib, kunu biqabulil amal ahamma ilaikum minal amal. Kunu biqabulil amal adalah kalian dengan terima amal, ahamma ilaikum terlebih penting kepada kalian minal amal daripada beramal. Lepas Sayyidina Ali yang lebih penting ceritanya diterima amalannya walaupun sedikit diterima, kepu teman banyak-banyak tidak diterima, cukup jai tak buat ibadat. Kadang-kadang hana tak perlu mengetapu wapinya lingka-lingka katanya teo najiran hanam tapako binakan duri hana mentaja api pakon tanya iktikaf dalam masjid ibadat ke Allah cukup jaya dan urung-urung pegang mengjai tak ibadat ku diterima hana pasti lah kadang ti hana diterima apalagi nama baju sampu penyakit hati lagi tak pegang bunuh hana diterima. Maka ahwatan hendak Sayyidina Ali kunu biqabulil amal ila ahamma ilaikum minal amal, yang paling lebih penting bagi kita adalah diterima amal. Maka kita puput umi-umi lentuan abu-abu puput amalan yang pasti diterima oleh Allah, puput amalan yang pasti diterima oleh Allah, baik takalan kualitas baik takalan jumlahnya tapi langsung diterima oleh Allah. Berkaji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kitanya. Cuman tak mudik kitanya dukna apa dan selalu ke Nabi. Bilangan selalu dukna yang paling cocok dalam kehidupan kitanya. Terbaik, 2 5 dukna. Yang ceritanya dikayahkan di dalam kitab Nathirau Sahabat Nabi, gudanya langsung Pak Nabi. Ketingnya nyewa Nabi kapan-kapan hampuk tanya. Luak tanya bak tro je dukna senang ke dalam terlalu. Bak Abu Hurairah tanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, ilmu cukup jai ibadat ke Allah. Cukup jai lu lakukan kegiatan dalam dunia nyokupu yang lepas akhirat mandum lu lakukan hana lu tun. Cuma nah pertanyaan bak don sabah hai Nabi hai. Kira-kira lah mudah belum dukna tenang lu terlalu kedro ni. Dukna lah mudah belum kira-kira mangat ati ledro ni selalu lu. Makanya suut di Nabi bawadenya. Hai sahabat hai, meselawut terserah engkau. Dukna mandang atas nama kualitas hana perle bilangannya.
Long senang duduk na dron selawat hai sahabat hai. Long depun letak tak ibadat dron. Ya Rasul, long tanyong duduk na le. Rubu ya Rasul. 1/4 daripada mayoritas kehidupanku di dunia ini selawat kepada engkau 1/4-nya. Seorang Nabi, alhamdulillah, seandainya dalam kehidupan drone seperput selawat kepadaku, alhamdulillah bagus. Tapi tambah li Rasul, fa in zidta ala dzalik fa huwa ahsan. Seandainya engkau melebihkan di atas demikian, bahwa asal lebih baik lah. Tinggal di tempat mengkadur. Ya Rasulullah, sulus ya Rasul. Seperle daripada mayoritas kelakuanku di dunia adalah berselawat kepada engkau. Alhamdulillah untuk oleh Nabi, fa in zidta ala dzalik fa huwa ahsan. Seandainya lebih lelam daripada kapegahnya, akan lebih hebat. Nekelam oleh sahabat. Nisfu ya Rasul, 1/2 kehidupanku isinya selawat kepada engkau. Bagus, alhamdulillah. Fa in zidta ala dzalik fa huwa ahsan. Tinggal dicok kesimpulan oleh sahabatnya. Berkajian ti hai Nabi hai, ya tabe-tabe nekun menyeek ditambah lam. Kata nya ikut dolong taksi. Mayoritas kehidupanku adalah berselawat kepada engkau. Makanya sahabat yang tayangnya juga nak tempat khususnya. Nasum nak tempat khusus, nawate khusus selawat sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Leh ibadat dijawab tanggung kir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabe-sabe selawat kepada Nabi yang sahabatnya. Sehingga awak ingat Nabi kaikul le sahabatnya mayoritas kehidupan selawat. Puji hana perle kepada makanan, puji hana perle kepada kebutuhan keamanan dalam mudir tinggal selawat dulu. Maka janji dua buah janji le Nabi kurang berselawat. Putra janji nepegah Nabi, idan tukfaham wa tukfar dam. Kegata yang berselawat hai sahabat non nepegah sahabat yang berselawat, tukfaham dicukupkan akan kegundahan engkau, dicukupkan akan keperluan engkau. Wa tukfar dambuk diampunkan akan segala dosa engkau. Itu boleh Nabi tanya udik boleh keamanan, boleh kebutuhan, boleh macam-macam lah boleh tanya manusia. Maka neken sabuh janji Allah, janji Nabi tukfahamu. Ubena kesusahan, ubena kegundahan, ubena keperluan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang yang selawat, baik ya katanya. Kadang-kadang kurang yakin tu. Maknanya ia tiapih wate kenan hana merumpok puput yang lain. Yang konnya dengan selawatnya ke pemulus ada lain. Dengan selawatnya ke segala sesuatu yang kita harapkan, insyaallah, dan ubina dosa yang kita lakukan, insyaallah nepu ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat selawat. Yang kena kita lagi bunuh tabudah. Tabudah dengan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. Kita panggil Rasulullah. Diceritakan di Palestina dalam kitab juga. Pak Abu Hurairah mulut di samping masjid Palestina namun ahlul bid'ah hakim mulut. Hai pegah pegat rapat mulut haija. Tapi wate urang mulut kepikir di masjid kaku haija dia rapat undang wate kanduri. Kanduri itu dalam majelis selawat. Pak Abu Hurairah wate urang kejadiannya di saat mahalul qiyam budah memandu mulia Rasulullah. Apalagi dikisahkan para wali-wali yang di kala Nabi wate baca selawat ya nyawa awak wahabi hai patih awak yang bedang tanya hai patih di kala Nabi kami ngai kupu bedah katanya. Dan kita yakinnya Ahlus Sunnah yakin Nabi hadir baik secara mimpi ataupun yaqdah secara pandangan. Para wali dehnya Rasulullah yang termasuk dalam kisahnya mbak uronya seperti wali-wali ini bedah klik ya Nabi salam deh kalam malaikat kutron dengan Nabi kutron rahmat
Ulam hadis Nabi sosok mantang bak sabuh tempat yang itim baca selawut kepada long bak tempat yang hankenang sial selama udip, bak tempat yang kebetulan sejuta rahmat dari Allah. Akan Nabi truk kiban man menyenabi truk rahmat dan bersama Rasulullah. Sehingga ingat urang salehnya kalan Rasulullah. Abi Umar itu bayutu kan. Nah kalan Rasulullah secara yakdah, secara langsung waktu ketimbut malam laka yang lewat Rasulullah dengan nek urungnya di Yaman. Urung saleh-saleh itu dengan Allah, dengan Rasulullah. Tinggal boleh pegah tu. Bak uronnya di saat para wali dalam Masjid Aqsa yang nekalan Rasulullah tengah gedron yang guna urang ahli bid'ah guna yang getem jak waktu rapat pegang mulut gejak bak urang mulut tengah bedah-bedah urang lain yang manduk nanti katnya nyapu aku bedah yang tak bedah bagi pegah-pegah dia Nabi Nabi kamlingan kedua tidra kong kedua tidra getok tu kedua lah kawan hanau bedah hati katnya ni bedah hana bedah urang lain tengah klik-klik baca maulid Rasulullah ternyata alhasil menan abeh man mandum kanduri abeh man mandum baca maulid abeh mandum kegiatan maulid bauronya netakdir oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya lumpuh total di tempat yang diciptakan dalam kitab lumpuh total turunnya bahkan nesuot li salah sidra wali yang dalam majlisnya dikala kagukalan urang yang kalumpuh kali ye hantu bedah le kelegotnya ilong hal tim bedah lu laki maaf ilong hal tim bantu laki maaf tak ate Rasulullah hebat Madinah kubur dijak kat tempat katanya tak ate lembuna lengkalan Nabi secara yakbah di mata long geputran rahmat kat tempat katanya neputran rahmat hana mangat ate ni tepul hana mangat ate bonon Nabi ni tepul nanti dah hana bedah lam kawan katanya tinggal malelong di ke Nabi nyan bah ijrai nyan urung saleh nyan keun bengeh tak karena Nabi beranggapan legotnya Nabi kuciuh gejak tak kuliahannya ya diberkat tapi hanai bener tinggal ku kejadian urungnya ahli bid'ah yang duye eju ipuo lingurung ke di rumah pro ke di rumah kubak hanau bau hanai mah hanau ba nyan thalah durhaka di bulan 2 bulan tipe 2 tahun kena leton dikitakan kena leton pak tahu malam tahu itu yang tengah lumpuh kadang dibutoi sudah ada ulama-ulama di Nabi ingat menan kadang dibutoi nak tengah-tengah tinggal genyan tengut nak tengah-tengah tinggal gerau dengan lumpuh hati nanti ina lu hati tak jalan leton lumpuh lu hati tentang gak lagi maaf gini namun rasa menyesal dalam hati sehingga dengan takdir Allah bacut menyesal yang nampak ahli bid'ahnya menanjaga dengan takdir Allah pulih kembali hingga menantu poh kepada langsung gak pengumuman di dalam Masjid Aqsa lo kalung patih Nabi putoi-putoi hadir bate dibaca selawat lo kalung patih bahwa butoi-butoi Rasulullah pat-pat manteng dibacakan selawat kepada godnya Nabi hadir long kali merasakan lumpuh long patih gara-gara durhaka ke Nabi yang pengumuman bak urung makanya ke faedah kita nyoba selawat dan malapetaka kita nyoba yang hanting selawat Libanon nanti yang 2000 heblah mau di Libanon Selatan warga heblah yang tengah marak-marak artinya puan di Libanon perang Gaza Palestina dan berkaitan dengan Libanon dan Palestina diceritakan natuk berita maklun yang adanya pegah-pegah leurunnya daya bahwa adanya awak-awak Gaza yang ahlu sunnah menyebarkan di pegat maulid naik lagi biasa baca maulid baca selawat kepada Rasulullah pegat kanduri ahwat tengah diserang oleh Israel hancur di pegat maulid maka awaknya kelub yang lamtrong lub lam tanah lub lam terowongan di urung-urungnya tinggal ahwat bak tabuh malam tepatnya 12 Rabiul Awal diceritakan hanya ke pegat maulid
Ibaca selawat dalam terowongan. Kegembiraan awaknya hendak ditubit. Kegembiraan awaknya lahir Nabi hendak diluangkan bak khalayak ramai. Hingga dikelih salah tidrongan awaknya. Tapi habis di malamnya. Tak timbak di waktu berah. Tak timbak. Kenal lagi 17 Agustus. Yang kelagian. Tak timbak. Bahnan kita timbak juga waktu. Tanda tengah bunga lahir Nabi. Maka menanti pelaku lewat kata. Timbak. Kedibuat babeh. Sehingga tengah-tengah timbaknya urung tubit madung urung Yahudi bawa dengan yang di Libanon Selatan tubit ulua. Urung-urung Gaza, urung-urung yang Muslim, urung-urung yang kafir tubit mandung. Ya Allah apa yang tengah ibadah waktu yang budi-budi mampu ya waknya. Tinggalam tengah-tengah tubitnya Nabi rawan umit yang kait nung kaji daripada urung siji. Daripada rumah ni tengah galan waktu ternyata cerita hina menurut info yang terima nyasar peluru kebit pelurunya dari waktu hingga metanam di hujung butut dadanya. Ternyata yang bututnya Yahudi butut dada. Waktu kalau bahannya ikanlah leururi pegah baru ciki. Awananya mutapat ubina urung mandum yak kalan anak niat yang karubah ya. Ikalan leurung sijinya lepakan anak long. Itu dalam kawan yak kalan aku yak kalan bude timbak. Man putai peringatan putai peringati man leurung yang tinggal anak long luka. Anak ulung lagi ya. Maulid singa bekas leurung Islam. Maulid tinggal lu dengar info bunuh orang upena orang yang perang di Palestina timbak waktu mandu malamnya maka ibu pat ikut cacian kepada Nabi ditanya dipegah siapa itu Rasul kalau dia memang Rasul tampakkan wajah di hadapanku kai pegah itu maru dengan macam-macam maki-makian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tiba anaknya Pak hospital nan Pak rumah sakit tokoh nan anai timong kabut thot anale Pak badan ibau luar daerah lom dengan tinggal ibak hana yakin lom hadda tak kudek yang maksud awak Yahudinya hingga ditubit luar daerah yang pubat maka roklah Pak salah sabah sakit yang paling raya yang ada di wilayah hingga awak datuk ramu sakit ikut le doktor yang lain nyolong laki tang nyolongnya hanali harapan tok izat Tuhan tok izat Tuhan dengan karunia Allah Ta'ala yang jid ubah maka Islam jauh masjid kafir jauh gereja maka bawa dengan tubit ayah yang jauh gereja keluarga hijab gereja tinggal anunya dalam kamar ICU dalam kamar tidur itu kata bari menanhan alinya wong bapak sejarah adat tubit mandung doktor tubit mandung ya berdoa urusi dengan doktor dalam buat roy hana permule tadi hana permule yang kaji kemanyet punya barang dapat le doktor yang nahian sehingga dengan takdir Allah Ta'ala bak saboh sata di ketika urung-urung hanale dalam kamar neuknya hanale dalam kamar neuknya huru hanai permenle takdir Allah mukjizat saboh kelebihan yang lemah bak katanya hamba Rasulullah Nabi katanya di dalam kamarnya dengar cerita Rasulullah dalam kamarnya dan tiba-tiba anaknya katutu yang diranjang wate lewat doktor di kala dalam kamar katutu kabur bukan kaitu bunuh bunuh dadai ipegah-pegah pak ulun ipegah-pegah pak doktor cik kalau keluarga ni kalau doktor lain ni nyo anak bunuh yang kabutut dada yang kaponis kamlinggai dia bakanya bak ayah home tinggal kaitu pak tinggal tambung urung sabah masakit tambung lam kamar namanya sehingga itanya yang lemak yang ada trok kena hai anak hai bunuh gata bunuh long pikir-pikir long bayang-bayang long dihan alih umum
Bahkan doktor pegang hanali kesempatan, memang hanali harapan juga tahu tu dek. Bahkan tiba-tiba kaduk lagi putra kejadian kepada kata. Dipegah lehinya. Hai mak hai, bunonan kana tirau riang yang putih. Lun kalang tirau riang berjubah. Lun kalang tirau riang yang cukup cerah muka. Lun kalang tirau riang yang cukup ganteng mak. Hingga keperap lun, gejak bak lun, hingga gemat dadalung dada yang lukanya. Leh gemat dadalung, lun kalang bak dadanya mak hanale butut, hanale ruhum, hanale luka bak dadanya. Dengar lima man natatanya man to pegah leleminya. Hai mak hai hanalung tuto urangnya. Na lung tanya nan tuto hai mak hai lung tanya urangnya soron karena waktu kala lung kem sabi-sabi kem tersenyum senyum dengan pandangan manis gepegah goknya Muhammad to yang mak hai gepegah Muhammad goknya nan hingga mugoncang hati mak, mugoncang hati ayah, hingga bak watenya haru-hara hinan kli ube-ube raya paket karena bunuh yang dihina-hina lemak, yang giup pedih lemak tinyaknya, menya memang rasul pedih digelung, menya memang Muhammad adalah rasul pedih digelung, hingga bak watenya kedengar tinyaknya yang pegah bahawa yang tanya truknya adalah Muhammad. Long hana rela dengan sakit long gara-gara Muhammad, maka dinoka gak kupulih li Muhammad li Nabi kita Muhammad bak wadenya kli ubiraya di Yahudi yang daftarnya hingga bak wadenya goncang muhabah-habah tabah sakit hingga dengan izin Allah mak namit ayah namit doktor yang kafe daururi yang kafe madung yang pasien mandung kata mandung islah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mandum mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka dipati anak niat yang pegah anak niat han mungkin dipengit makanya kepada urang yang jauh di dalam dunianya kebertampak roh li Rasulullah intinya kita nyobek fikir-fikir hanaduh Rasulullahnya hanjir dan baik sampai kita nyotu bayang dan kadang-kadang tahu hanaduh mungkin puah hana cinta insyaallah cinta yakinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat di dunia ini dengan hati yang bersih maka dengan kedatangan dengan peringatan Maulid lagi nyerupa jadikan kehidupan kita selalu menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupan, sebagai pedoman dalam kehidupan. Putra yang buat kita kadang ke pejabat yang taat ke Allah dan Rasul, pejabat mandum taat insyaallah ke menancip dagang apapun kita kegiatan tiura-ura jadikan Rasul sebagai pedoman dalam kehidupan kita insyaallah keberkahan menyertai dalam kehidupan katanya ahwatnya berkat udin kana maka nyankeh merupakan salah satu cita-cita udin katanya di dunia ridha Allah di dunia dan ridha Allah ahwatnya katanya wa Allah Subhanahu wa taala mungkin demikianlah paparan mau'izah hasanah ceramah daripada ulun tuan apa yang Tuhan sampaikan insyaallah jika manfaat terutama bagi pribadi Tuhan sendiri dan pupu yang kira-kira jika manfaat penting maka harapan lu beramal kedro kiranya jika beramal kegitannya Bandung yang hadir Pak malam yang mulianya maka segala kita tagrak rodik tahu rumah maka marilah sama-sama tagrak jaro dan doa ba Allah pupu yang kata puput bak malamnya begitu berkatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة يا الله مع الإيمان. اللهم اختم أجلنا ولوالدينا بحسن الخاتمة والسعادة، ولا تختم أجلنا ولوالدينا بسوء الخاتمة والشقاوة. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا قاضي الحاجات ويا قاضي المراد، أنت أعرف بحاجاتنا ومرادنا يا الله. اقضي حوائجنا ببركة صلواتنا على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقضي حوائجنا ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اقضي حوائجنا ببركة صلواتنا على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا